Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Dwi Andani dari kelompok 4. Saya akan membacakan bab 1 yang berjudul Indonesia sebagai poros maritim dunia. 1. Letak wilayah Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang astronomis, geologis, dan geografis. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia atau utara dan benua Australia atau selatan, serta di antara Samudra Hindia atau barat dan selatan dan Samudra Pasifik atau timur. Letak geologis Indonesia terletak di antara pertemuan dua lempeng benua atau disebut dengan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, dan satu lempeng samudra atau lempeng Samudra Pasifik. 2. Luas wilayah Indonesia. Luas daratan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 sebesar 1.913.578 km persegi. Sedangkan perairan Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial tahun 2015 sebesar 6.315.222 km persegi. 3. Batas wilayah Indonesia. Di barat ada India, di utara ada Malaysia, di timur ada Papua Nugini, dan di selatan ada Timur Leste Australia Laut. Batas laut Indonesia. Batas laut Indonesia berdasarkan Unit Nation Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Batas udara Indonesia. Batas wilayah udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. B. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Karakteristik daratan. Kenampakan fisik yang utama adalah pegunungan. Indonesia menjadi titik temu dua rangkaian pegunungan muda dunia atau sirkum Mediterania dan Pasifik. Karakteristik perairan. Wilayah perairan Indonesia terdiri dari perairan daratan dan perairan laut. Perairan darat. Sungai adalah aliran air yang berada di wilayah daratan. Indonesia memiliki sekitar 5.590 sungai yang terdata. Aliran sungai di Indonesia sangat bervariasi karena distribusi hujan yang berpola musiman dan kondisi geologi setiap daerah berbeda-beda. Perairan darat. Danau adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Indonesia memiliki sekitar 840 danau besar, 735 danau kecil atau situ, dan 162 waduk berdasarkan proses terjadinya. Jenis-jenis danau. Danau tektonik, danau vulkanik, dan danau tektovulkanik, dan danau kars. Perairan laut. Letak geografi Indonesia berada di antara dua lautan luas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal tersebut menyebabkan luas perairan Indonesia mencapai 6.315.222 km kubik atau sekitar 75% dari total luas Indonesia. Karakteristik laut Indonesia. Indonesia mempunyai karakteristik laut yang khas. Karakteristik laut tersebut adalah sebagai berikut, yaitu seperti laut terbuka, laut setengah tertutup, dan laut tertutup.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi laut Indonesia. Kondisi kedalaman Laut Nusantara secara umum dipengaruhi oleh dua paparan benua atau continental shelf besar, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Kondisi laut Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika pasang surut. Dinamika pasang surut sangat dipengaruhi oleh periodisitas bulan, matahari, dan efek rotasi bumi. Ada 4 tipe pasang surut, yaitu 1. Pasang surut harian tunggal atau diurnal tide. 2. Pasang surut harian ganda atau semi-diurnal tide. 3. Pasang surut campuran condong ke harian tunggal atau mixed tide prevailing diurnal. 4. Pasang surut campuran condong ke ganda atau mixed tide prevailing semi-diurnal. Sumber daya hayati laut Indonesia seperti padang lamun, terumbu karang, dan mangrove. Ekoregion laut Indonesia. Ekoregion laut Indonesia adalah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen dan berada dengan wilayah yang berdekatan. Indonesia memiliki 18 ekoregion laut termasuk Samudra Selatan dan Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Ignacia. C. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim. Hal ini merupakan salah satu identitas bangsa ini. Konsep ini tampaknya sudah terwujud pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, dua kerajaan maritim besar di Indonesia. Pada zaman itu, bangsa Indonesia sudah memiliki kemampuan besar untuk menguasai laut dengan armadanya yang besar dan mampu mengarungi samudera. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaan pada abad 6-10 Masehi. Kerajaan ini menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan ini menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok sebagai negara benua yang kaya akan komoditas perdagangan. Hal ini dilakukan dengan menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Kerajaan Majapahit. Setelah penyatuan Nusantara oleh Majapahit, aktivitas ekonomi maritim berkembang pesat. Pelabuhan utama Majapahit ada di Bubat dan Canggu. Di kedua pelabuhan ini berlabuh kapal dari seluruh Nusantara dan mancanegara, seperti Siam, Kampah, Myanmar, Kamboja, Tiongkok, dan India. Pelabuhan penting di Indonesia. Selain di Jawa, banyak juga pelabuhan di luar Jawa yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Di antaranya adalah Aceh, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo atau Halmahera, dan Makassar. Setelah diambil alih oleh VOC, Indonesia mengalami kemunduran dari pusat perdagangan dialihkan ke Batavia. Perairan Indonesia memiliki beberapa jalur laut utama, yaitu ada Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Laut Banda. Indonesia juga mempunyai 4 titik strategis yang dilalui oleh 40% kapal-kapal perdagangan dunia atau yang disebut dengan Cook Points. Ada 4 titik strategis, itu adalah Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar. D. Potensi dan pengelola sumber daya kelautan Indonesia. Potensi sumber daya kelautan Indonesia.
Potensi sumber daya kelautan Indonesia ini dapat menjadi sumber daya terbarukan, tidak terbarukan, dan jasa. Sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sumber daya ikan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Energi kelautan. Energi kelautan Indonesia dapat dikatakan terbaik dan terbesar di dunia. Energi kelautan itu antara lain terdiri dari energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas laut. Sumber daya minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Sekitar 70% cadangan minyak dan gas bumi Indonesia terdapat dari kawasan pesisir dan laut. Wisata bahari. Wisata bahari antara lain mencakup kegiatan seperti rekreasi perahu, marina, kapal pesiar, olahraga air, serta sejarah maritim. Pendidikan dan terkait dengan komponen berbasis tanah seperti hotel, resort, dan restoran. Jasa angkutan. Jasa angkutan laut adalah setiap kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari satu ke tempat lain dengan menggunakan kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dengan dipungut bayaran. Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Alur laut kepulauan Indonesia dapat dipergunakan sebagai alur laut yang memungkinkan kapal-kapal asing untuk berlayar melalui Selanes dengan cara normal. Bagi kapal selam yang berlayar di bawah air dan hak terbang bagi kapal terbang yang bukan kapal terbang sipil. Pengelola sumber daya kelautan Indonesia. Pengelola sumber daya kelautan Indonesia dapat dilakukan antara lain dengan hal berikut. Mengelola sumber daya perikanan, mensosialisasikan energi kelautan, meningkatkan produksi minyak dan gas. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Derantiani. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. 1. Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. 2. Komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. 3. Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. 4. Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang pertanian. Dan yang terakhir, pembangunan kekuatan pertahanan maritim.